Perkenalkan, nama saya Nur Syabani Putri Pratiwi dari Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dari kelompok 74 Tondok Kadatianku. Dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar bagi banyak kalangan, terutama karena adanya kendala finansial. Uang kuliah tunggal yang tinggi seringkali menjadi penghalang utama bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Secara ekonomi, UKT yang tinggi berdampak signifikan terhadap keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Banyak keluarga yang harus mengorbankan kebutuhan dasar mereka demi membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tidak jarang hal ini menyebabkan beban ekonomi yang berat, bahkan mengakibatkan terjadinya hutang. Dalam jangka panjang, beban keuangan ini dapat menghambat stabilitas ekonomi keluarga dan mengurangi kualitas hidup mereka. Dari sisi sosial, tingginya UKT menciptakan ketimpangan akses pendidikan. Mahasiswa dari keluarga mampu memiliki peluang lebih besar untuk menikmati pendidikan tinggi. Sementara mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu harus berjuang lebih keras atau bahkan tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini memperparah kesenjangan sosial yang sudah ada di masyarakat kita. Akses pendidikan yang terbatas juga berdampak pada perkembangan sumber daya manusia di Indonesia. Padahal, pendidikan tinggi sangat penting untuk mencetak generasi yang berpendidikan, terampil, dan siap bersaing di pasar global. Ketika hanya segelintir orang yang bisa mengakses pendidikan tinggi, potensi besar dari generasi muda kita tidak dapat dimaksimalkan. Ini tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial negara kita. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya kebijakan yang lebih adil dan inklusif dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan menyediakan lebih banyak beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selain itu, transparansi dalam penentuan UKT juga harus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana biaya tersebut dihitung dan digunakan. Selain itu, pihak perguruan tinggi juga perlu mencari cara untuk mengoptimalkan sumber pendanaan lain seperti kerjasama dengan industri, alumni, dan lembaga internasional guna mengurangi beban UKT yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan akses terhadap pendidikan tinggi dapat menjadi lebih merata dan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka tanpa terbebani oleh biaya yang terlalu tinggi. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif demi masa depan Indonesia yang lebih baik.